Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, semangat pagi. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Perkenalkan, saya Eka Adiwilaga sebagai pemandu kita pagi hari ini. Selamat datang Akang Teteh di acara Info Session International Undergraduate Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Di samping kiri saya sudah ada dua mbak-mbak cantik, Aduh Mbak. gitu kan ya. Saya Siap. perkenalkan dulu. Di sebelah kiri saya ini ada Ibu Kaprodi kita. Halo. Ibu Kaprodi S1 Akuntansi, ada Ibu Dr. Evita Puspitasari. Terima Boleh Bu? kasih. Ya, halo. Nanti kita ngobrol banyak ya. Di sini kita lebih ke ajang diskusi lah terkait dengan program studi kelas IUP ya untuk program studi S1 akuntansi. Ya. Kemudian di yang paling ujung ada Mbak yang paling muda di antara kami berdua. Aduh, jangan ngomong Ada, umur dong. kita panggilnya Kak Rifda. Kak Rifda ini adalah salah satu mahasiswa akuntansi program S1 dari kelas International Undergraduate Program, atau kita lebih familiar disebutnya sebagai kelas IUP gitu ya. Boleh say hi dulu Kak? Halo Teh. semuanya, teman-teman dan juga Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Pada kesempatan kali ini saya bakal share pengalaman saya selama kuliah di Unpad, kemudian juga saat exchange ke luar negeri. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dan Bu Evita dan juga Bu Eka dan Bapak Ibu semua sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk masa depan calon-calon mahasiswa Unpad. Oke. Terima kasih. Dan sebagai Baik. informasi ini baru lulus ya. Iya, Kak Insya Rifda Allah. ini Tinggal menunggu wisuda ya. Kak Rifda ini beberapa minggu yang lalu sudah kami nyatakan lulus sebagai mahasiswa S1 kelas internasional. Nanti kita gali lebih banyak tentang apa sih yang sudah dialami oleh Kak Rifda selama kuliah di program studi S1 akuntansi. Saya nggak mau berlama-lama lagi, jadi nanti mungkin yang sudah hadir di ruang online kita nih sudah ada Bapak Ibunya, kemudian ada Mas Mbak atau Akang Teteh dari SMA dan juga Akang Teteh calon mahasiswanya Unpad, terutama program studi S1 akuntansi. Oke, baik. Yuk kita habis Ada ini yang disapa kita juga nggak yang diskusi. teman sedang di UK? Oh, oke. Oh iya. Saya lupa nih mau nyapa teman-teman kita yang lagi dini hari. Kita ada di, kawan-kawan kita ada di University of Northampton. Ada Kak Badia Yunike Tampu Bolon, kemudian ada Kak Kaila Syahrenisa, kemudian juga ada Kak Asila Caroline Caroline Bahtiar. Bahtiar. Gitu ya. Nanti kita ngobrol juga dengan mereka bertiga di UK karena di sana masih dini hari gitu ya. Dini hari mereka udah standby, udah cantik-cantik di sana. Nanti kita bisa ngobrol sama mereka gitu ya. Mari kita mulai ngobrol Siap. lagi, curhat lah ya. Ya, Saya oke. pengen tahu banyak apa sih sebenarnya yang sudah dialami, dan juga Ibu Evita di Prodi punya apa aja. Silakan Bu. Siap, oke. Terima kasih Mbak Eka. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wilujeng Enjing ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan terjodohkan begitu nanti Akang Teteh yang sedang mengumpulkan ikhtiar untuk bisa bergabung dengan kampus Universitas Padjadjaran, khususnya kelas International Undergraduate di program studi S1 Akuntansi. Begitu. Kita akan coba mulai. Saya akan coba kasih gambaran singkat ya, saja ya Mbak Eka. Jadi biar nanti kita lebih banyak ke ke diskusi saja. Jadi saya akan coba kami dari prodi S1 akuntansi akan mencoba memaparkan untuk bisa sharing ngasih gambaran ya. Ngasih gambaran tentang apa sih di prodi S1 akuntansi ini begitu. Punten tim teknis hostnya boleh mengizinkan bisa share screen? Sambil menunggu, barangkali pada prinsipnya sih berbagai informasi bisa diakses di laman SMUP-nya Unpad ya, Ya. Mbak Eka ya. Dari di sana ada berbagai informasi. Oke, sebentar. Jadi sambil kita ngobrol, boleh nih Akang Teteh buka juga laman pendaftarannya Unpad. Itu ada di www.smup.unpad.ac.id.
nanti Akang Teteh Bapak Ibu sekalian bisa memilih template atau menu sarjana, lalu memilih juga pilihan menu International Undergraduate Program. Oke. Gitu. Sudah nampaknya ya, Bapak Ibu. Oke, Kang Teteh. Mangga, ini secara singkat saja gambaran bagaimana kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya untuk di program S2 Akuntansi, S1 Akuntansi, mengembangkan berbagai program kurikulum serta program kerjasama. Nanti pada prinsipnya untuk yang kelas IUP ini memang kita harapkan kalau nggak double degree itu melakukan student exchange ya, Mbak Eka ya. Betul. Dan ini salah satu bukti nyata dan hidup begitu dengan cantiknya begitu. Beda ya auranya sudah lulus ya. Meni purna gitu ini. Jadi dan juga selain itu, selain dua kesempatan ini double degree dan student exchange, itu ada kesempatan juga untuk bisa magang ya. Betul. Baik ya di luar. Nah, ini adalah top management Bapak Ibu Akang Teteh sekalian yang menjadi motor penggerak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis begitu. Dan ini adalah think tank khususnya untuk di S1 Akuntansi begitu. Di sini ada Bu Dini Rosdini sebagai kepala departemennya dan saya adalah sebagai ketua program studi sarjana akuntansi. Dan di samping kanan saya ini sesungguhnya merangkap moderator adalah sekretaris program studi S1 sarjana akuntansi yang rasanya dalam keseharian ini nampaknya teman-teman mahasiswa itu sangat dekat sekali dengan Mbak Eka ini. Kadang mau makan apa segala macam juga dicurhatkan ya ke Mbak Eka. Iya, Rida ya. Ini Akang Teteh Bapak Ibu sekalian adalah misi dari program studi S1 Akuntansi, yaitu menjadi program studi yang unggul, berkinerja, bermanfaat dan berkelas dunia pada tahun 2025 melalui kerjasama yang kuat dengan industri, pengajaran yang berkualitas dan mengedepankan riset dan yang inovatif. Nah, yang ini kami kembangkan adalah sesuai dengan visi yang dikembangkan juga oleh Unpad, sejalan begitu dengan juga yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan alhamdulillah misi ini tanda kutip nampaknya sudah mulai bisa kita achieve ya, one by one begitu, karena alhamdulillah Universitas PTN Global yang bekerja sama dengan kami, insya Allah listnya tambah banyak begitu untuk bisa double degree dan juga untuk student exchange begitu. Nah, ini adalah misi dari program studi S1 Akuntansi dan ini adalah sesuai dengan yang memang juga dikembangkan oleh Unpad, oleh fakultas begitu. Dan juga kami ini Mbak Eka dari Rifda juga tahu ya bahwa untuk ini harusnya sih untuk S1 Akuntansi seluruh Indonesia ya, Mbak Eka. Karena kita memang punya yang namanya IES atau International Education Standard. Itu yang memang tanda kutip dia tuh men-set up basic lah, istilahnya basic apa sih skill yang harus dimiliki gitu, yang harus dimiliki oleh lulusan S1 Akuntansi secara internasional gitu. Karena apalagi kita standar akuntansinya pun sudah internasional, juga standar pendidikannya begitu. Ini yang juga kita adopsi dan kemudian kita turunkan menjadi misi ini gitu ya. Makanya selalu kita mencoba untuk memasukkan term international. Harapannya tidak hanya sekedar bekerja sama saja, tapi juga dalam artian dalam proses pengembangan kurikulum dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kurang lebih adalah grand strategy kita kembangkan menjadi 5 ya. Ini yang terkait dengan masalah akademiknya, kita mencoba menjalin bekerja sama berbagai perguruan tinggi nasional dan internasional begitu. Dan ini adalah beberapa yang kemudian mitra yang bekerja sama dengan kami secara akademis begitu, dengan kita semua. Nah, ini adalah yang strategi kerjasama yang kita tanda kutip khususkan untuk yang bisnisnya ya, yaitu kerjasama dan industri dalam rangka penyebarluasan ilmu sekaligus pendekatan pendanaan untuk kegiatan akademik yang sesungguhnya ini Rifda juga pasti sudah sempat ikutan dulu ya. Kita dari ini kok kita lihat ini ada ini ya Mbak Eka, ada 4 big cup gitu ya, KAP begitu. Kantor Akuntan Publik. Betul, ada Deloitte, ada PwC ya, PwC, kemudian EY serta KPMG. Ini adalah yang
Big Four-nya kata akuntan publik, dan kita rasanya selalu ada kampus hiring ya, begitu, kampus hiring setiap tahun ada. Dan insya Allah bahkan di tahun ini kita kayaknya lupa masukin deh Mbak RSM. Kita nggak masukkan di situ, begitu. Dan beberapa perusahaan lain begitu seperti tertera di sana, dan rasanya yang tahun lalu juga sempat ada Unilever ya, yang sempat betul. Nah kemudian bekerja sama dengan pemerintah gitu ya, dengan berbagai regulator begitu. Di sini ada OJK, ada Bank Indonesia, BPKP, BPK dan lain sebagainya, dengan pemerintahan daerah, dengan pemerintahan pusat begitu. Dan bahkan rasanya beberapa dosen kita terlibat di manajemennya OJK ya. Jadi artinya pada saat kemudian datang ke kampus itu bisa sharing praktisnya juga gitu. Nah kemudian di komunitas, nah kita terutama di IAI ya, komunitas itu di Ikatan Akuntan Indonesia begitu, yang kalau kata tanda kutip pasti sangat-sangat berhubungan dengan pengembangan skill gitu ya, karena selalu akan ada yang namanya PPL gitu, pendidikan berkelanjutan yang harus ditempuh oleh teman-teman nanti. Dan untuk media kita memang Humas Unpad tuh rasanya sudah mulai terbangun baik gitu ya, dan Humas Pusat diturunkan ke Humasnya fakultas begitu. Nah jadi ini beberapa media kemudian bekerja sama untuk yang dikembangkan. Ini kita sebut istilahnya kerennya pentahelix gitu. Kenapa penta? Karena 5 ya. Melibatkan 5 gitu, 5 pihak. Nah ini dari, dan sebagai informasi juga pada Bapak Ibu akang teteh begitu, kepada para orang tua, kemudian pada calon mahasiswa semuanya, program S1 akuntansi ini sudah mendapatkan terakreditasi nasional dan internasional ya, mereka ya. Yang nasionalnya kita sudah terakreditasi di Lamemba, unggul ya, kita terakhir unggul begitu. Dan tanda kutip kalau jangka panjang ya, ini biasanya yang menjadi saringan awal ya Rifda ya, untuk teman-teman pada saat mau bergabung ke berbagai institusi, baik yang swasta ataupun yang negeri gitu. Misalkan mau jadi PNS itu bakal ditanya gitu, akreditasinya apa gitu kan. Nah tapi selain akreditasi nasional, kita pun mengembangkan berbagai artinya mengembangkan juga bagaimana agar kita bisa dapat terakreditasi internasional juga gitu ya. Selain yang kita sudah terakreditasi, ada FIBA ya mereka ya, ABES juga tadi seperti disampaikan di dalam videografis tentang Fakultas Ekonomi, dan sekarang lagi proses untuk ini ya, perpanjangan ACSB ya. Dan khusus untuk akuntansi kita rutin lah istilahnya, dan mencoba terus mengikat terus untuk memperpanjang begitu agar kurikulum kita terakreditasi. Salah satunya 2 yang sudah kita kembangkan ya, yang ACCA dan ICAW ya. Jadi ini adalah 2 institusi yang bermarkasnya di UK ya, Rifda ya. Dengan yang ini, dengan kurikulum yang diakui oleh ACCA dan ICAW ini, jadi nanti beberapa yang untuk teman-teman bisa mendapatkan tanda kutip sertifikasi begitu, tapi dengan yang beberapa mata uji itu sudah bisa terwaive gitu, karena kurikulumnya udah kita matchingkan gitu kan ya. Jadi udah IES gitu ya, yang International Education Standard, kemudian juga sudah diakui secara internasional begitu, dan juga sudah terakreditasi Lamemba gitu. Jadi insya Allah memang yang kita coba kembangkan adalah memang istilahnya memberikan kelebihan lah buat teman-teman sekalian. Juga ini kurang lebih proses yang kami jalankan. Memang sih ya ini mah kita terus terang aja ya, apalagi sekarang arahannya tuh tanda kutip student centered learning gitu. Tapi harusnya sih nggak usah khawatir, karena apalagi sekarang sudah berbagai hal bisa kita temukan yang mau memang faktanya di dunia maya ini segala sesuatu bisa kita temukan ya, sumber pembelajaran di YouTube dan lain sebagainya. Ini jadi di mata kuliah, sebagian besar mata kuliah kita tuh sudah SCL ya. Masih ingat mata kuliah analisis laporan keuangan? Oh, itu kalau kata teman-teman melelahkan katanya gitu. Saya sebagai dosen pengampunya, karena itu dari awal sampai akhir tuh mereka mahasiswa tuh diminta untuk kita role play gitu. Nanti dari kami ada dosen itu memberikan ini loh cara kita melakukan analisis laporan keuangan. Nanti Anda akan bertindak sebagai seolah-olah sebagai seorang konsultan begitu kan,
yang ditugaskan oleh saya nih gitu, saya tuh kliennya gitu, tolongin ini apa analisis nih laporan keuangan perusahaan tuh step-stepnya dari awal sampai akhir ya dibikin laporan. Ingat gak tiap minggu presentasi dengan ya? Iya. Udah gitu kan bukan cuma 2 perusahaan kan ya? Waktu itu saya ngebandingin dua Loh, perusahaan kan? aja, tapi 2 perusahaan. dari teman-teman juga ada masukan perusahaan. Nah, jadi yang karena kita pengen karena nanti dalam teknisnya tuh ada pembanding gitu. Tapi jadi artinya memang apa apa ya istilahnya, memang nanti pada saat, tapi harusnya nggak cuma di S1 akuntansi, artinya pada saat kemudian masuk ke kuliah ke level ke jurusan manapun dimanapun memang harus langsung tune in gitu, harus meninggalkan apa kebiasaan waktu di SMA-nya, karena tingkat kemandirian itu akan sangat kita akan sangat akan betul-betul digali lah gitu, dimanfaatkan. Namanya juga mahasiswa ya, bukan siswa lagi. Jadi begini, ini menjadi apa namanya semacam keunggulan proses begitu yang kami usung begitu. Nah ini apa namanya dan rasanya alhamdulillah kalau dari tracer study kita dari mulai waktu tunggu ya relatif pendek begitu, kemudian apa kepuasan dari pengguna juga gitu. Dan rasanya S1 akuntansi ini kalau dari beberapa pengalaman ya, saya juga S1 akuntansi ya, kita dari akuntansi kan sama gitu kan ya. Tapi jadi artinya kalau kita lihat nih dari berbagai hal kegiatan, mau level fakultas aja gitu kan ya. Kalau cerita yang level jurusan aja jangan cerita. Itu si ikatan akang teteh alumni lah erat gitu. Banget gitu. Erat sekali gitu, dan apa namanya mereka sangat gembira kok kita tarik ke kampus, ayo sharing gitu ke teman-teman begitu ya. Dan bahkan apa namanya untuk saya kan kata 93 nih, jadi ketahuan umurnya. Jadi Dede Rifdah ini itu ya alhamdulillah, artinya kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, termasuk ke perkembangan adik-adik gitu. Kalau misalkan ada yang memerlukan, kita arahkan untuk bisa mendapatkan beasiswa entah dari mana dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau nih ya, saya jujur juga pernah juga saya mengajar di beberapa perguruan tinggi yang di luar tempat sudah, dan di sana itu mereka tanda kutip itu semacam menawarkan konsentrasi gitu, entah itu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan gitu ya, spesifik lah sistem informasi dan juga pajak gitu. Nah kami rasanya ini berarti saya mungkin sekarang udah kategori senior ya. Jadi nah terus dari yang senior kami yang sebelumnya pun, dan yang kalau kita lihat ini sesungguhnya searah dengan yang diarahkan oleh si standar IES tadi, yang International Education Standard yang buat yang akuntansi. Itu memang harapannya tuh purna gitu loh, si skillnya tuh Rifdah. Jadi kita akhirnya memang tidak menawarkan konsentrasi begitu kan ya. Jadi yang jelas mah pada saat lulus, karena nanti pada saat kemudian misalnya entah berjoinnya sebagai manajemen gitu ya, sebagai preparernya, atau kemudian bergabungnya dengan kantor akuntan publiknya gitu ya, dan sebagai auditornya, itu teh ya akuntansi keuangan, ya sistem informasi akuntansinya, ya akuntansi manajemennya, ya pajaknya, ya manajemen keuangan, itu tuh mereka harus punya gitu. Jadi kita nggak bisa gitu dan ini pun dari hasil tracer study itu ya. Karena setiap kita mengembangkan kurikulum itu pasti kita akan mengundang kakak alumni gitu ya, yang tersebar di mana-mana, dan rasanya kalau kita simpulkan tuh arahnya ke sana gitu. Jadi tanda kutip berat nggak sih, kerasa nggak sih? Jadi diharapkan punya semua gitu. Tapi ya kita pengen memberikan yang terbaik lah gitu kan ya kepada mahasiswa. Jadi nggak cuma knowledge, nggak cuma professional skills begitu. Nah ini tadi yang saya sampaikan ya, ini adalah berdasarkan International Education Standard begitu, dan ini adalah dibentuknya oleh IFAC, International Federation of Accountants begitu. Jadi kasarnya mah, dan sudah ada ya kakak tingkat kamu atau alumni ya pada saat lulus itu
joiningnya itu udah bukan dengan KAP, betul dengan Big Four KAP yang rangkaian apa sih yang sudah rantainya itu adalah mendunia, tapi langsung ditempatkannya di Kuala Lumpur ya. Betul. Gitu. Karena memang istilahnya mau belajar akuntansi Di negara sini, manapun. di negara manapun ya sekarang Indonesia lah Iya. ya, artinya itu sebenarnya bisa dipakai untuk dimanapun juga begitu. Nah kemudian attitude, rasanya so far sih dari, saya nggak bilang Unpad is the best gitu ya, cuman dari beberapa pengalaman, terlepas dari istilah Gen Z gitu segala macam, tapi rasanya paling tidak tingkat kesopanan lah, kesopanan dan attitude-nya overall ya mahasiswa di kita gitu. Ya pergi kasus yang kemarinnya saya sedih banget tuh, yang di kasus yang di Purwakarta tuh ya. Betul. Ya Allah, saya juga pendidik gitu kan ya, apa jangan kamu punya grup juga ngomongin enggak? Alhamdulillah gitu ya. Jadi artinya so far sih begitu. Alhamdulillah ya, apa yang saya alami gitu ya. Terlepas pasti ada aja lah lika-liku mah. Tapi attitude ini yang juga selalu akan kita jaga. Termasuk salah satunya mungkin adalah ya kalau bicara akuntansi nanti identiknya dengan masalah etika ya, sudah ya. Iya. Dan etika ini ternyata bukan sesuatu yang ujungnya langsung jadi, tapi yang mesti kita pupuk gitu Betul, kan ya. dari awal. Betul. Makanya nanti kalau misalkan Akang Teteh nanti bergabung di sini, jangan kaget kok kemudian dosennya kan takutnya pada barawel. Misalkan bikin tugas, bikin paper, nanti dites, dicek lagi Turnitinnya sendiri Ya, gitu sama si betul. dosen teh. Nggak cuma sekedar Turnitin dari si mahasiswanya gitu kan ya. Kemudian mencontek misalnya, itu contoh, itu kan adalah untuk bisa mencapai kompetensi utama attitude ini, etika tadi kan didik tadi ya. Salah satunya adalah kita dengan mengatur tadi. Mencontek itu wah udah deh, kalau udah mencontek nanti yang duanya kena ya, yang dicontek kena, yang menconteknya juga. Kamu pernah pengalaman? Jangan sampai deh, itu satu semester semua kan itu. Iya, pernah terjadi kan. Jadi yang nakal mah ada aja ya. Yang nakal mah ada aja. Begitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, di luar yang tadi sebagai kompetensi yang umum gitu ya, artinya yang purna tadi, kita menawarkan juga gitu ke teman-teman mahasiswa. Jika memang mau ada ketertarikan atas satu hal gitu, nah kita perkaya gitu teman-teman mahasiswa. Ini punten, kamu lulus dengan SKS itu berapa? 159. Nah, kan 159. Padahal minimal lulus itu 153. Betul. Artinya mau jadi 170 pun silahkan. Sesungguhnya. 160. Oh, jangan 160 lah ya. Kebanyakan kalau 170. 160. Tambah itu mah nanti di PPL aja ya. Betul. SKS-nya. Nah, jadi artinya ini nanti jadi diserahkan juga nih kepada teman-teman mahasiswa kan. Mau ada pemahaman di bidang apa saja gitu kan. Dan ini Rifda juga tahu persis, kamu kemarin ngambil apa? Ini yang mata kuliah pilihan ada nggak? Oh, ada akuntansi forensik saya ngambil. Oh, forensik. Iya. Dan nggak, udah? Oh, udah itu. Gitu aja. Itu yang ngajar bukan dari internal dosen aja kan ya? Iya, dari KPK juga waktu itu. Betul. Jadi artinya kita di banyak dalam prosesnya tidak hanya untuk jadi artinya nggak cuma kuliah umum aja ya, nggak cuma kuliah umum kita undang, tapi juga terlibat di dalam perkuliahan secara prosedurnya gitu, entah kemudian tapi pasti dipasangkan lah dengan dosen-dosen internal gitu ya. Gitu untuk yang pajak itu kita dari dari DJP gitu kan ya. Wah, temen saya rajin banget tuh, Pak Reko. Iya. Teh nitip ya di soal koordinator. Oke, siap gitu. Jadi artinya kita mencoba untuk menghadirkan pengalaman praktisi gitu untuk bisa dicerna juga oleh teman-teman mahasiswa sama perkuliahan. Nah, ini sesungguhnya adalah dengan teman-teman Bapak Ibu Akang Teteh hadir di acara exposure ini mungkin udah jadi ikhtiar awal gitu ya, bahwa pada prinsipnya kita teh pengen going global gitu ya, dan untuk going global ini memang merasa juga ya Rifda gitu bahwa pertama ya pasti bahasa Inggris ya, ini bahasa Inggris ini menjadi medium utama untuk instruction, meskipun nanti
at the end sih akhirnya bilingual gitu ya, untuk Ya. penekanan berbagai hal. Tapi untuk proses tugas, paper ya, presentasi, masa bikin skripsi kan, Iya betul. dan lapangan magang juga kan. Kebetulan saya Oh, diganti exchange exchange itu ya. Oke, untuk misalkan magang itu nanti menggunakan si bahasa Inggris juga begitu. Nah, kemudian untuk yang teman-teman yang nanti masuk IUP, ini memang tanda kita punya nanti kita akan perlihatkan fakultas tuh, selain fakultas yang univ juga ada ya. Ya. IO ya, International Kalau di Office. International Undergrad Office of International. Ya. Nah, jadi kita istilahnya menyediakan fasilitas untuk teman-teman untuk bisa apa namanya membuka komunikasi ya dengan mitra perguruan tinggi yang kemudian dipilih, dan memang yang memilih IUP ini diarahkan, diwajibkan ya Teh Ya. untuk menjalani minimal 1 semester di luar negeri, begitu, Betul. dengan opsi tadi apakah double degree ataukah student exchange gitu ya. Dan beberapa yang lainnya. Yang jelas tapi memang kayaknya kalau dari pengamatan sih teman-teman milihnya kok nggak DD atau double degree ya, student exchange ya, larinya ke arah sana. Nah, harapannya dengan punya networking gitu secara internasional, teman-teman nanti ini Teh dan juga ini akan siap-siap untuk membuka global career ya, secara kesiapannya lebih baik gitu. Nah, tadi kenapa IUP Unpad ya? Tadi rasanya sudah digambarkan lah dari keunggulan inputnya, keunggulan prosesnya, dan keunggulan capaian setelah lulus gitu ya, lulusannya begitu. Yang jelas nanti dengan memasuki si IUP yang Unpad ini, nanti metode seleksinya paperless ya Teh. Betul. Dan nanti berbasiskan dari nilai rapor dan bahasa begitu, dan nanti bahasa pengantarnya 100% bahasa Inggris. Eksposur internasionalnya itu wajib, nanti akan ada garansi pengalaman studi ya di kampus mitra, dan secara kepastian waktu memang jadi early bird ya, ini ada pendaftaran yang dibuka lebih awal dan itu bisa diakses tadi yang di SMUK tadi. Nah, ini ya tadi sudah dibahas kenapa harus memilih IUP akuntansi Unpad begitu. Menyenangkan kan? Kok bilang dia nggak menyenangkan, kita batalin buat wisudanya. Jujur. Oh, jujur. Nanti lah biar habis ini kita cerita, ya. bedah. Gitu. Nah, ini ada di SMUP ya sesungguhnya ya, Mbak Eka ya, bahwa yang persyaratan untuk bisa mendaftarkan di IUP untuk yang angkatan 2026 sekarang terbuka untuk ke seluruh warga negara sesungguhnya karena tadi kan kita kelas internasional sesungguhnya ya. Kemudian tahun kelulusannya kita silahkan yang ada gap year gitu, lulusan tahun 2023 masih bisa untuk bergabung begitu di sini, dan syarat akademiknya tadi nilai raport gitu ya, dan yang si bahasa Inggris tadi ada sih tapi opsi saja sih tadi sertifikat tes potensi akademik dari Bappenas. Ini mungkin yang lebih diwajibkan untuk yang postgraduate ya. Iya. Untuk yang dan jangan lupa ada SKL ya untuk dilampirkan. Nah, ini adalah institusi penyelenggaraan tes syarat bahasa Inggris yang nanti bisa untuk dipilih sebagai persyaratan gitu ya. Mau yang dari Unpad-nya mah enggak gitu ya. Ada nih atau mau pakai artinya nanti mau pakai apa nih bentuk si tipe tesnya ya. Terserah lah. Dan yang jelas ini menjadi persyaratan, jadi mau pakai TOEFL, mau pakai IELTS gitu ya, atau IELT, pakai TKBI gitu dan seterusnya mah enggak. Ini nanti sesuai dengan masa berlaku ya. Biasa kan di sertifikat itu ada ini berlaku sekian bulan gitu kan, sekian lama, asal masih berlaku saja. Nah, ini untuk IELTS minimumnya 6, Duolingo English testnya di 95, yang TOEFL-nya entah itu yang IBT ataupun internasional itu di 80 ataupun 500 ya untuk IBT-nya, dan untuk TWAP itu ya, PLTI itu internal di angka 500. Nah, ini mekanisme pendaftaran mungkin detailnya mah lebih baik dioprek langsung aja ya. Iya, betul di sekali. Gitu, standar lah kayaknya anak-anak sekarang mah ya sama aja kayak bikin rekening tabungan ya sesungguhnya mah.
registrasi akun, unggah dokumen, pasti main KTP gitu kan. Iya, Kecuali kalau misalkan belum 17 tahun udah lulus ya ada KIA sekarang Mas. betul. Ada kartu identitas anak. gitu kan ya. Kemudian ada pembayaran, ada proses seleksi. Dan kita ini sudah ada 3 batch ya. Iya. Terakhir itu arahan dari universitas ya bahwa student body untuk yang English class ini ada di 40 ya, ada di 40 dan seat. ada di 40 kursi, dan di gelombang ke-1 kemarin sudah terisi, ada lumayan gitu. Jadi kita menunggu untuk yang gelombang kedua, dan gelombang ketiga itu pun baru akan kita buka kalau misalnya si gelombang kedua ini udah tidak Masih ada Kalau kursinya. tidak ya mangga, ya artinya ya mungkin ada kesempatan lagi di pakai jalur yang lain kah. Betul. Gitu ya, menggunakan jalur reguler, tidak menggunakan jalur IUP ini. Nah ini kurang lebih biaya pendidikan ini juga sama lah, ada di sana gitu, ada di SMUP gitu ya, ada di SMUP-nya, jadi tidak bisa dibaca lebih detail di sana lah, kita skip aja biar diskusinya lebih banyak. Tadi yang kita sampaikan bisa double degree, bisa exchange program gitu ya, atau summer program, ataupun buddy program. Ada yang datang ke sini gitu. Betul. Ya, minta ditemenin gitu. Iya. Untuk selama proses berlangsung gitu. Nah, ini adalah Mitra Exchange Program. Kamu tuh dari Jerman ya? Ya, dari yang Fashkula Bremen. Itu kumaha macana ya, Pak? Fashkula Bremen. Ya, itulah. Fashkula. Itu yang poin terempat ya. Iya, HSB. Ini ya. Yang paling atas. Oh, sebentar. Pakai laser pointer dulu. Allah. Nah, ini. Ya, Apa bacanya? Fashkula Bremen. Hochschule Bremen. Beda ya, yang sudah di sana masih Si Sersan. pronunciation-nya gitu. Ini kita ada yang sedang di Ajo juga ya? Di Ajo ada. Ada ya, Ada. di Ajo juga ada. Dan ya inilah, dan yang tanda bintang sedang kita coba sedang diproses perpanjangan MOU-nya ya Mbak ya. Nah ini ada Yok Mitra Double Program. Ini yang teman-teman ada di Ada di Zoom ada nih. di Zoom, boleh disorot nggak teman-teman Atau para teknisi? Ada ada- Badia, Ada Kaila, ada Kaila, Syahrenisa, ada dan juga Asila ya? Asila. Asila. Boleh mungkin on cam mungkin ya. boleh on cam, boleh dimunculkan Boleh wajahnya. dada-dada, Nanti boleh dia- pasang emot apapun itu. Halo. Oh, stop dulu. Saya stop dulu ya. Oke. Itu tuh. Halo. Aduh, ini wajah-wajah tunduk. Hai Kan- kalian. Ih, aku kangen sama kalian. Hai, ada Badia, ada Ashila. Kayu mana? Hai. Ini kok udah masuk waktu saya ngajar juga mereka. Iya, pasti. Ini Ayawen ditanyain kamu Ashila lah sama Kaila. Ayawen ditanyakan tentang si penugasan teh. Ibu ini gini bukan, ini ibu begini bukan. Bu kok begini gimana aja lah. Sudahlah. Ini teman-teman. Hai, sehat-sehat nanti ini ya. Silahkan di-share ya. Sharing session-nya. Oke. Izin saya share screen lagi ya. Ada sekitar sedikit lagi sebelum diserahkan ke Mbak Eka. Nah, ini tadi adalah Mitra Double Degree ya, yang mana? Sudah? Oke, udah. Jadi kita Ya, yang Double Degree-nya itu yang tadi bertiga itu di University of Northampton, Inggris ya. Inggris. Betul, memilih di sana. Nanti ditanya aja mereka satu apartemen flat Iya. bertiga nggak gitu. Nanti kita Mereka curhat gitu. abis ini. Ya, nah ini adalah muncul nggak Kak? Oke, ya jadi ini adalah kantornya OIA ya. Nanti yang sekarang tuh bertugas itu ada di slide awal itu ada Bu Ari. ya, ada Bu Ari dan Bu Afi. Bu Afi ya, Mbak Afi yang akan menolong pada saat Bapak Ibu nanti akan teteh nih langsung mendarat gitu di S1 IUP-nya Unpad, langsung bisa membuka komunikasi gitu, nanti Iya, juga bisa betul. milih gitu kan mau kemana dan lain sebagainya. Nah ini mungkin slide terakhir, jadi nanti ini juga bisa di screenshot lah barangkali Yep. atau di save gitu untuk si barcode-nya, dan bismillah, insyaallah mudah-mudahan yang terbaik
untuk Akang Teteh semua dan masa depan dunia akhirat. Hmm. Iya dong, Amin. akhiratnya sebut dong ya. Mangga, terima kasih banyak. Saya serahkan kepada Ibu moderator yang suaranya sangat lembut sekali. Oke, terima kasih kasih. Bu Evita. Menarik ya, menarik banget. Saya juga ada yang jadi bagian dari prodi ini juga terus mencari tahu gitu ya. Sebenarnya prodi ini tuh uniknya apa, kemudian juga mahasiswanya sukanya apa, di kelas tuh seperti apa gitu ya. Kalau Rifdah ini kami waktu itu nominasikan Rifda sebagai salah satu mahasiswa yang bisa mengikuti program exchange selama 1 semester atau 6 bulan berjalan di Hochschule Bremen di Jerman gitu ya. Saya mau dengar cerita nih dari Rifda. Punya pengalaman apa selama dulu, mungkin kan di SMA tuh kan nggak tahu Unpad tuh apa ya, akuntansi tuh apa, saya mau ngapain gitu ya kuliah di di akuntansi. Saya pengen tahu nih Rifda dulu kenapa sih milihnya akuntansi Unpad? Baik, terima kasih Oke. atas pertanyaannya Bu Eka. Jadi mungkin saya mau cerita sedikit kelas balik pas SMA, lagi bingung-bingungnya pilih universitas ya. Nah di situ saya sempat tentunya mencoba ke universitas lain juga, Oke. sambil mikirin yang dekat dari rumah, masih satu provinsi karena waktu itu kan ada sistem zonasi gitu. Oke. Dan juga kalau di universitasnya, jadi saya kayak masih keinget kebayang-bayang zonasi zaman SMA, terus saya pilih universitas yang seprovinsi juga, yaitu Jawa Barat, dan itu Unpad. Nah, akuntansi di Unpad ini juga sebenarnya waktu SMA saya belum ada nih program kayak gini, jadi saya belum ikut kayak gini, jadi saya belum terima banyak informasi. Iya, iya. Oh, ditukar aja. Nah, sini. Sebentar. Jadi pas SMA itu saya sempat cari akuntansi universitas dengan prodi akuntansi terbaik itu apa aja. Nah termasuk itu Universitas Pajajaran. Oke. Nah kemudian akhirnya saya coba daftar aja pakai nilai rapor dan juga sertifikat TOEFL dari ITS. Kemudian alhamdulillahnya diterima. Dan nah jadi semenjak diterima itulah yang saya, kalau bisa dibilang, jadi full of surprise ya. Jadi semenjak masuk ini saya jadi tahu banyak hal tentang akuntansi Unpad, yang mana saya bersyukur banget, orang tua saya juga bersyukur banget, even kakak saya yang kebetulan waktu itu juga bersyukur banget saya masuk akuntansi Unpad. Nah, jadi di akuntansi Unpad itu pengalamannya ternyata dari awal masuk itu disambut dengan sangat baik ya, kakak tingkatnya melalui osjur, ospek jurusan, tapi itu sangat bermanfaat lah, karena itu diajarin untuk perhatikan deadline, karena itu penting banget ya sebagai seorang akuntan. Ayub itu ngalamin Prabu ya. Nanti biasanya teman-teman yang sekarang ini lagi hype Bu. Oh ya. Anak baru itu pasti pengen tahu Prabunya Unpad tuh tiap tahun punya apa. Dulu Rifda juga ngalamin ya, anak kelas IUP di perkenalan pertama kali di level universitas kenal proses Prabu ya. Oke. Waktu itu masih COVID, jadi online. Oke. Kemudian saat masuk ternyata ada praktikum di akuntansinya, yang mana itu ternyata sangat berguna banget ya untuk pemahaman keakuntansinya. Terus kata-kata saya dan bapak saya juga kemudian akuntan juga rasanya kayak seni gitu, karena saya seperti diajarin akuntansi benar-benar sepraktis itu. Terus hampir setiap weekend itu saya ngerjain tugas praktikum. Jadi bapak saya sih sering banget ngeliat saya kayak produktif karena ngerjain praktikum, dan dari praktikum itu ternyata ilmunya lebih masuk juga. Terus alhamdulillah saya bahkan ikut mengajar akuntansi untuk anak-anak mahasiswa. Jadi mau Pak ya? Dulu MAC, tapi oke. aslinya itu Amsita. Oh, udah selesai Vita. Oke, iya. Jadi Sudah full package berarti ini mah. Iya. Iya. Paket lengkap. Oke, baik. Sebentar. Tadi dia menggunakan istilah produktif untuk menyembunyikan sesungguhnya mencapai. Gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau di prodi ini Akang Teteh gitu ya, mungkin juga ada Bapak Ibu guru ya yang hadir pagi hari ini. Jadi pastinya harus menularkan juga nih sebenarnya informasi apa sih
yang didapat di prodi ini sebenarnya capek apa enggak gitu. Terus kuliahnya tuh dulu jam berapa sih kalau kuliah? Karena Rifda ini angkatan Covid 2021 ya. Jadi kuliah di awal Rifda masih full online. Kemudian masuk kampus kembali. Nah, itu perlu adaptasi luar biasa gitu. Nah, itu perubahan dulu kan kita dulu semuanya konservatif, semuanya pakai offline gitu ya. Begitu angkatan Rifda kemudian udah mulai blended pakai kelas-kelas online dan berbahasa Inggris pula. Di kelas kan pakai bahasa Inggris full ya gitu. Nah, itu dulu ceritalah dulu kayak apa sih kuliahnya kalau semester berapa dulu offline waktu sudah mulai online? Sudah mulai offline, sorry. Baru mulai offline tuh sekitar semester 2 ke 3 sih. Dua itu masih banyak yang hybrid. Oke. Jadi baru mulai ke offline tuh sama saya semester 3. Nah, jadi dari awal masuk sampai Kurang, bentar. tes. Udah. Kamu jangan bisik-bisik ngomongnya. Ya, maaf Bu. Nah, jadi Offline. ya dari hybrid offline ya. itu semester 3, dan untuk transisi dari online ke offline-nya sejauh ini lancar aja sih Bu. Pas online itu dosennya sangat informatif, kalau misalnya ada perubahan jadwal pun langsung segera diinformasikan sebelum jadwalnya juga. Dan pas offline itu juga mungkin menghargai juga teman-teman yang OTW-nya jauh dari kampus. Itu dosen juga sangat informatif kalau misalnya perubahan jadwal, dan so far selalu tepat waktu juga. Mungkin karena udah kebiasa jadi akuntan harus tepat waktu gitu. Jadi senangnya di situ. Untuk masalah perkuliahan juga pakai bahasa Inggris. Awal-awal saya transisi dari SMA ke kuliah itu sempat kaget gitu, karena SMA kan bahasa Inggris hanya di hari tertentu aja gitu pengantarnya. Pas di kuliah full bahasa Inggris. Tapi alhamdulillahnya dosen-dosen ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti seperti itu. Jadi kita yang mungkin TOEFL-nya masih 530-an atau 500-an gitu, itu sangat mudah dimengerti untuk bahasa pengantarnya, dan juga buku-bukunya itu kan bahasa Inggris. Justru itu jadi memudahkan gitu selama belajar akuntansi, karena apa yang di buku udah saya baca sebelumnya sebelum kelas, pas di kelas disebut lagi sama dosennya, jadi semakin tercantum di ingatan lebih baik gitu. Oke, itu kuliah. Itu kuliah semester 3 gitu ya. Tadi menarik gitu ya. Jadi kalau misalkan masih awal, challenging-nya sangat banyak gitu, karena Rifda ini harus tackling perubahan dari online kelas online ke kelas offline. Terus di dalam proses perkuliahan kan juga ada nih kegiatan kemahasiswaan. IUP itu boleh kan ya gabung dengan HIMA, gabung dengan lembaga kemahasiswaan. Nah, Rifda dulu gabung di HIMA atau di kemahasiswaan apa? Iya, jadi teman-teman saya sih banyak yang gabung HIMA, kemudian juga ikut acara-acaranya BEM seperti itu. Tapi kalau saya pribadi ikut acaranya HIMA, yaitu sebagai mentoring accounting club, yang mana itu programnya itu mengajar mahasiswa baru untuk pengantar akuntansi. Kemudian saya juga ikut Pajajaran Accounting Week, itu acara besar akuntansi ya tiap tahun, itu dari HIMA akuntansi juga. Dan kalau saya waktu itu fokusnya di acara HIMA aja, sama lebih ke akademik aja gitu sih Bu. Iya. Iya. Saya itu sebagai mantan asisten. Iya. Sama asisten juga. Oh iya. Senior itu Iya. saya tahu ya. Oke. Saya mau geser juga dulu waktu kenapa memutuskan akhirnya ikut dan apply exchange program. Oh iya. Dan kenapa pilihan Howard. Jadi awal milih exchange itu sebenarnya pertimbangannya antara exchange atau double degree. Tapi setelah diskusi sama orang tua dan juga cari-cari informasi, kita mau coba exchange aja dulu, karena kalau double degree nanti kan juga dapat tugas akhir dari universitas di luar dan juga di sini. Jadi kata orang tua mungkin coba aja exchange aja dulu. Terus saya coba exchange, daftar ke Hochschule Bremen. Karena waktu itu saya pertimbangannya antara Hochschule Bremen atau University of Northampton aja. Tapi karena kakak tingkat juga udah ada yang di Hochschule Bremen exchange dan berjalan lancar, saya akhirnya tanya-tanya ke dia dan akhirnya memutuskan untuk ikut daftar exchange ke Hochschule Bremen. Dan juga keinginan personalnya sih, karena di Jerman itu kan negara maju dan juga
saya tuh pengen banget belajar gitu dari negara maju, dari susunan kotanya, terus gimana orang-orang itu bekerja, belajar itu seperti apa sih, biar suatu saat kalau saya kembali ke Indonesia bisa saya terapkan gitu saat saya bekerja dan sebagainya. Dan alhamdulillah terbukti sih Bu. Ternyata di Jerman itu kan orangnya sangat menghargai waktu, terus juga disiplin, dan selama kuliah itu aktif banget, tanya jawab sama dosen, diskusi dan praktikal. Alhamdulillah setelah dari exchange itu saya berkesempatan magang dan kebiasa gitu dari praktikum di Unpad juga yang ada deadline-nya yang harus cepet-cepet itu, tapi harus benar-benar dikerjakannya. Alhamdulillah kebawa banget sampai magang, sampai senior staffnya itu senang gitu saya kerjanya cepat, karena ya udah kebiasa dari di Unpad dibentuk untuk selalu kerja cepat, tapi harus diperhatikan juga detailsnya, dan di Jerman juga kebawa disiplinnya gitu. Jadi personal experience-nya belajar disiplin banget sih di Jerman. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Rifda. Saya mau geser ke teman-teman yang non jauh di sana, yang beda 6 jam sama kita di studio. Kita punya, saya mau nyapa dulu Badia. Badia, bisa dengar suara kami di studio? Atau boleh on cam? Oke. Coba teh dengan yang ini kedua-duanya. Badia, halo, selamat pagi. Selamat pagi waktu Indonesia. WIB-nya waktu Indonesia Bandung. Kita punten yang Badia, Kaila sama Sheila bisa diperbolehkan untuk Mungkin bisa di-highlight ya di spot. di highlight dan bisa Kalau Badia, to be honest, saya di Prodi nggak pernah ketemu fisik, belum pernah ketemu fisik. Yang mana yang namanya Badia gitu ya. Kalau ketemu tatapan mukanya belum pernah. Karena waktu saya join di Prodi pun Badia ini sudah berangkat ke UK. Tapi kalau ada Ashila, ada Kaila, sebenarnya ada 4 batch-nya, Kaila, Ashila, kemudian ada juga Raisa dan juga Tobias gitu ya, yang sedang di Northampton. Ada 4, tapi kelihatannya yang pagi hari ini datang itu ada Ashila dan juga Kaila gitu ya. Oke, boleh say hi atau saya minta bantu di spot? coba dong dicek suaranya dari Inggris nyampe. Say hi, say hi. Hai. Halo, selamat pagi. Alhamdulillah. Oke, ada Badia ya. Badia ini angkatan IUP 2020. Badia ini sudah lulus, tapi belum wisuda di Unpad, tapi konon katanya mau ngalamin wisuda di Unpad. Karena nggak sah kalau anak Unpad double degree di sananya wisuda, tapi di Unpadnya enggak gitu ya. For the next, Badia akan hadir juga di Indonesia untuk menempuh wisuda. Badia boleh cerita sekarang aktivitasnya apa, kemudian juga dulu punya pengalaman menarik apa waktu double degree dan juga waktu kuliah di Indonesia di Unpad di akuntansi. Silakan Badia. Baik, sebelumnya selamat pagi, Eka, Bu Evita, buat Bapak Ibu lainnya, dan teman-teman yang ada di dalam Zoom. Terima kasih sudah kasih kesempatan untuk bisa share pengalaman di sini. Jadi mungkin dulu ngambilnya di UON karena aku pengen switch ke jurusan lain, karena kan aku ambil akuntansi, double degree-nya aku ambil global business management. Terus kenapa aku pilih Unpad? Karena waktu itu sebenarnya aku belum tahu kalau misalkan Unpad waktu itu ada IUP. Sampai akhirnya waktu aku daftar yang reguler, aku lihat ada IUP, jalur IUP. Akhirnya aku daftar di akuntansi dan kebetulan puji Tuhannya juga diterima di akuntansi ini. Sama aku rasa sih awalnya aku tidak tahu akuntansi itu semenarik itu. Karena dulu sebenarnya aku tidak suka ekonomi dulu karena aku dari IPA. Dari IPA. Sama dong. Iya. Ingat banget pengalaman pertama kelas itu pengantar akuntansi dan di situ aku baru mulai bukan. Tapi aku diajar Bu Evita. Oke. Aku diajar Bu Evita di semester 4 gitu. Terus di situ aku baru nemuin akuntansi itu seasik itu ya, ketika kita harus balancein
sebuah akun, itu baru aku menemukan happy tuh di situ. Walaupun agak sedikit, aduh pusing ya, gitu. Terus aku lanjutin sekolah di sini 1 tahun, Global Business Management. Aku belajar hal lain yang sangat beda dari akuntansi, tidak ada angka. Terus habis itu kenapa kalau misalkan ada pertanyaan kenapa belum wisuda, karena uh, kalau di UK habis lulus sebelum visa kita habis kita harus sudah ngambil visa graduate, juga yang bikin aku belum bisa wisuda di Unpad. Tapi berharapnya tahun ini bisa ketemu ibu sekalian. Terus sekarang Mbak Dia kerja di mana? Aku kerja di education provider, Bu. Namanya Elizabeth School of London. Aku kerja sebagai di posisi Attendance and Intervention Officer. Mungkin agak selaras sama akuntansi, tapi aku handling di bagian data attendance. Jadi aku menganalisis data-data student di sana, dan aku melakukan analisis untuk mengintervensi terjadinya masalah terhadap student tersebut. Oke, menarik ya, menarik banget. Bahkan saya juga appreciate luar biasa nih Mbak Dia sampai bisa berkarir di UK gitu ya, karena bukan hal yang mudah kalau menembus karir di negara bukan di negara sendiri gitu ya, dari mulai struggling kuliah gitu kan, susah seneng di sana kuliah seperti apa, lalu lanjut memilih karir di negara orang lain, itu juga luar biasa. Jadi I'm so proud of you. Sampai ketemu di Indonesia, sampai ketemu di Unpad untuk wisuda, jangan lupa gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya paparannya, terima kasih sharingnya. Saya juga mau geser ke dede-dede cantik nih yang udah ada di Zoom yang lain. We have ada Asila, Caroline Bahtiar, dan juga Kaila Syahrenisa. Dan mudah-mudahan 2 temennya yang lain juga ada, tapi kalaupun tidak ada, saya mau tanya dulu pengen ngobrol nih sama 2 dede-dede ini, karena yang paling sering curhat ke Prodi, Bu Evita sama Rifda. Tiba-tiba datang, Bu Eka, saya mau cerita apa? Aku mau double degree. Oh oke. Kenapa? Nah, kenapanya ini kita tanya ya, punya cerita apa? Saya mau silakan dulu ke Asila. Asila nih jago masak, Bu, di UK. Jadi kalau Japri sama saya, dia cerita, Bu, saya hari ini masak ini. Nah, gitu ya. Boleh Asila cerita, silakan. Dulu, sorry, saya mau balik dulu ke Badia. Badia dulu SMA-nya di mana? SMA-nya dulu di mana waktu di Indonesia? Oh, di mute. Nah. Dulu saya SMA-nya dari SMA Ketiga Nusantara, Bu, Bandung. Wow, luar biasa. Itu bekalnya udah luar biasa, itu siap mental lahir batinnya udah luar biasa tuh kalau Krida Nusantara. Oke, terima kasih. Kalau Rifda yang di studio dulu SMA-nya dari mana? Siapa tahu di antara audiens kita ada dede-dede alumninya juga nih. Dari mana dulu? Dulu saya di SMA Islam Panglima Besar Sudirman, Bekasi, Bu. Ibu tanya SMA saya di mana? Enggak. Oh, enggak. Karena Ibu pasti SMA-nya di Bandung, sama kayak saya. Jadi Bu Evita itu dulu juga sama lulusan S1 akuntansi. Saya juga dari akuntansi, dari program D3 lanjut ke S1. Bu Evita ini dari SMA 3 Bandung, kalau saya dari SMA 4 Bandung. Gitu ya. Yang di screen Dede Asila sudah tidak sabar mau cerita. Saya silahkan Dede Asila. Ya, halo Ibu. Ya, kalau itu saya tokoh Ibu Bapak yang ada di sini. Kita dari mana dulu nih, Bu? Apa aja cerita dulu kenapa pilihnya Northampton, terus kenapa pilihnya akuntansi Unpad, apa disuruh sama bapak, sama ibu, atau sama ayang sekolah di Unpad, gitu kuliah di Unpad? Iya, kalau misalnya kuliah di Unpad, pertama kali itu sebenarnya karena memang pasti banyak teman-teman di sini yang kadang ada yang tadi bolehin sama orang tuanya kuliah di luar Bandung. Kalau orang tua tuh kebetulan aku asli Bandung juga, dari SMA 8 dulu itu. Jadi makanya kenapa satu-satunya tempat
kuliah yang aku pilih itu cuma Unpad. Karena tetangga kita aku kebetulan kurang suka kayak teknik yang gitu-gitu, jadi lebih pilih Unpad. Terus juga sama background aku juga sama dari IPA dan eh, dari SNM, SBM kebetulan aku nggak keterima di jurusan lain dan akhirnya aku banting setir ke IPS terus habis itu coba di akuntansi IUP karena waktu itu kita juga dan tertarik juga karena kalau kata ayah itu prospek kerjanya tuh banyak banget dan sampai apapun akuntansi itu gak akan kegantung lah sama robot apapun sama apapun itu. Jadi aman gitu perspektifnya ketika kamu bisa kerja ya. Terus pas mas itu jujur sempat struggle sih itu kayak yang pernah belajar kayak akuntansi sebelumnya makanya agak struggle tapi akhirnya bisa ngikutin karena benar tadi kata Karifda membantu juga sama praktikum di situ kita belajar dan juga kakak-kakaknya tuh pada baik-baik. Jadi nggak ada yang kayak nggak bantu jadi sebenarnya pada bantu juga. Terus kenapa pilih perkantoran untuk kuliah dan sekarang karena sayang kalau menurut aku sendiri kalau misalnya kita udah ambil normal IUP tapi kita nggak ambil double degree itu eh, sayang aja karena kesempatan tidak datang dua kali. Nah, kenapa pilih di Northern dan kebetulan Northern kan kerjasama juga sama Unpad dan dari OIA FEB juga sangat-sangat membantu untuk proses kita ke situ. Terus juga pas dilihat, mau aku tertarik sama international finance karena benar juga tadi yang bilang selalu kita kalau akuntansi itu mau di mana tetap sama. Makanya kenapa aku pilih international finance di sini. Jadi nggak ambil akuntansi. Dan di sini tuh kita belajar kayak ekspor impor, terus juga kita belajar trade finance, belajar kayak trading itu seru sih jujur. Terus juga kita belajar academic transaction dan uh, masih ada yang lainnya lagi dan itu membantu banget untuk di nanti mungkin bisa ada bakal dipilih apa sih itu gitu. Oke, oke, oke. Terima kasih Asila. Mudah-mudahan segera kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan studi. Dia punya tugas besar mereka yang lagi pada studi di sana, balik ke Jatinangor, balik ke Bandung untuk menyelesaikan studinya gitu ya. Nah, terlepas nanti mau lanjut studi atau bagaimana. Kita punya satu lagi kakak yang paling kece di monitor, kakak yang tidak lepas kece dan tidak lepas curhat ke Prodi, nanya segala macam dari mulai awal dia berkuliah, kemudian internship lalu memutuskan studi di Northampton. Kita punya Kaila Syahrenisa. Hai Kaila. Terima kasih banyak sudah join. Silakan cerita punya pengalaman apa kalau di Northampton sekarang. Oke, mungkin dimulai dari kenapa aku pilih akuntansi 4 itu. Jadi sebenarnya aku juga dari IPA dan dulu tuh cuma pengen kedokteran. Tapi nggak tahu ada petir gitu ya tiba-tiba papa nyuruh daftar akuntansi IPA gitu. Dan akhirnya nurut aja dan akhirnya terus kedokterannya gak ada yang keterima gitu. Jadi mungkin memang rezeki. Ini jujur banget ya. Terus iya. Terus pas awal-awal masuk jujur ya sumpah banget dan aku nggak harus mata kuliah yang dilayani ternyata bagus banget dan lebih baik-baik banget dan punya ternyata aku butuh Kaila boleh agak dekat ke mic nggak? Soalnya suara di kaminya kedengarannya agak putus. Nah, agak dekat mungkin. Oke. Nah, segitu.
Gak apa-apa lah, mukanya semonitor juga nggak apa-apa. Iya, emang cantik kan tuh. Iya. Jadi mutusin buat berilmu uang itu sebenarnya inspirasi dari kabar dia, kayak konten-konten seru banget gitu, kita kayak dan sampai akhirnya beberapa buka dan dibolehin. Dan menurut aku pengalaman ada ini bukan sekedar nambah pengalaman akademik aja gitu, ya nambah ketertarikan untuk aku internasional yang mungkin jangan kita dapat. Karena kalau misalkan ini S2 atau S3 itu tetap terus kayak ini bisa melakukan sistem belajar yang berbeda, semuanya full bahasa Inggris dan gak bisa takut kita lagi. Mulai dari perkuliahan dan kalau ngomongin tantangan tentu aja banyak banget, terutama di awal-awal harus dengan terus budaya belajar. Awalnya juga aku takut banget seperti ini, takutnya aku nggak bisa gitu, perlukan komunikasi, terus kita nggak bisa tinggal di negara orang gitu ya, aku langsung tunggu from Jatinangor. Tapi sering berjalannya waktu, ternyata aku tuh masih tinggal di situ dan mulai terbiasa dengan ritmenya gitu. Jadi udah merasa UK itu sebagai kayak tapi pulang ya. Pulang dulu ya. Insya Allah Juli pulang, tapi alhamdulillah udah keterima juga di Dia mau lanjut ya. Iya, makasih. Selamat. Jadi ceritanya nih semua teman-teman yang hadir di online yang dari Northampton, ini ceritanya jadi dari Jatinangor to UK gitu ya. Jadi tagline itu from Jatinangor to UK. Kalau yang di bareng sama saya di sebelah kiri saya dari from Jatinangor to Jerman gitu ya. Oke. Dari Jatinangor kemana? Ke rumah. Sama ke Dipati Ukur. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Badia, kemudian juga Kaila dan juga Asila, luar biasa ya pengalamannya, menarik untuk bisa nanti menjadi referensi pilihan studi. Mudah-mudahan nanti semua yang hadir di Zoom ini juga bisa menjadikan referensi yang tadi disampaikan oleh Badia, kemudian juga Kaila dan juga Rifdah dan juga Asila menjadi pertimbangan menarik untuk memutuskan mau apply atau tidak di International Undergraduate Program, khususnya di program studi S1 akuntansi. Oke. Baik. Di chat Zoom, di chat box sudah ada juga Akang Teteh yang bertanya lewat Zoom, lewat inbox kami silakan. Mungkin ada yang mau ditanya. Gitu ya. Yang jelas Jatinangor luar biasa strugglingnya, jadi memang dari mulai budaya, waduh pasti beda tuh gitu kan. Kalau dulunya orang Jakarta, orang Jabodetabek, bahkan orang Bandung aja gitu kan datang ke Jatinangor, ini Jatinangor teh apa gitu ya. Jatinangor tuh ya ini FYI ya, itu sesungguhnya bagiannya kecamatan Kabupaten Sumedang gitu ya. Jadi bukan Bandung. Betul. Jadi memang bukan di Bandung. Tapi jangan dibayangkan bahwa tanda kutip karena kabupaten tanda kutip bukan nggak ada bau-bau Bandung ya gitu ya. Terus jadi wah beda sendiri gitu ya. Terus jauh dari peradaban gitu kan ya. Kuncinya mah satu aja lah. Starbucks udah di sana. Iya. Iya kan ya. Sudah ada Starbucks, McD ada, Sosiola betul, ada, gitu kan. Ya itu kan. Terus ada S Hardware atau Asko, S Hardware juga ada. Terus pokoknya 24 jam justru dan malah yang rasanya sih dicari sama teman-teman malah hidden game ya. Betul. Ketemulah tempat ngebasan pada sawah, gitu ada aja itu yang ditemukan gitu. Jadi jangan takut ya, meskipun anak IUP kelasnya bahasa Inggris, fully in English, proses pembelajarannya dari awal sampai akhir pakai bahasa Inggris, tapi jangan khawatir karena kalau mau temenan mah bisa lintas prodi, bisa lintas fakultas, bisa join di banyak kegiatan.
maupun juga banyak aktivitas yang bisa dilakukan bersama. Dan mungkin tambahan satu lagi, Mbak Eka, rasanya kita juga mungkin tanda kutip rada maksudnya kesempatannya ada, rasanya di kita juga sudah ada yang mulai mengikuti gitu. Kayak kemarin aja, bla 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 bla, si teman saya ini anaknya masuk ke kedokteran Unpad. Dan somehow dia mau ikut kayak semacam yang kreativitas mahasiswa itu, dan ternyata perlu melibatkan teman-teman akuntansi nih buat penghitungan biaya sama rate of return dan lain sebagainya. Punya program kreativitas mahasiswa namanya PKM. Nanti teman-teman yang baru join pasti kenal tuh istilah-istilah itu. Nah, itu bisa lintas. Nanti mungkin kalau mau lebih ini untuk yang tidak tereksplor oleh kami gitu ya di sini, untuk yang kegiatan kemahasiswaannya nanti bisa ditanyakan ke tim yang hari ini akan hadir juga ya. Itu dari bisnis digital. Abis ini kita punya teman-teman dari bisnis digital, kemudian ada dari kawan-kawan manajemen, kemudian kita punya kawan-kawan dari ekonomi Islam dan juga ilmu ekonomi. Jadi bisa dieksplor dan bisa ditanyakan juga gitu ya, karena programnya kurang lebih sama gitu. Jadi dan bisa blended. Sudah segala aya gitu di Jatinangor teh gitu. Bahkan perumahannya ya ternyata si apartemen gitu segala macam tuh mau yang dari level sama ini Bu. Apa? Sebelum kita mengakhiri sesi kita, sebenarnya kalau kita punya mahasiswa asing yang akan studi di Unpad khususnya di akuntansi, nanti mereka akan bergabung di kelas mahasiswa IUP. Iya, gitu. Betul. Dan kita ada dormitory ya, Teh? Betul. Ada kita punya asrama. Betul. Kita punya punya asrama yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa yang berkegiatan di Unpad gitu. Jadi jangan khawatir kalau terkait perkuliahan itu sebenarnya bisa blended di antara kelas reguler dengan IUP, tapi memang IUP ini punya kelas sendiri eksklusif. Itu nanti kalau misalkan ada anak-anak asing mahasiswa yang datang dari mitra universitas kita di luar, dia akan di blend di kelasnya IUP. Jadi bisa langsung practice in English-nya bareng sama kawan-kawan incoming studentnya justru di kelas internasional gitu. Dan kita kayaknya sudah mulai dikicip-kicip itu sama tim yang teman-teman studio sana sudah mulai ada karena udah ada teman-teman sudah berbaju biru, ada Kaprodi dan juga mahasiswa dari prodi berikutnya yang mau cerita, yang mau sharing mereka punya apa di kelas International Undergraduate Program. Yang tampil berikutnya nanti akan ada dari kawan-kawan bisnis digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Jadi setelah sesi kami jangan leave dulu. Habis ini kita simak paparan berikutnya dari prodi S1 Bisnis Digital. Mereka mungkin silakan dari Bu kita. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu ini Mama Papa ingin ada yang ditanyakan ke Mbak ini, kita kayaknya entah kita saking jelasnya gitu ya menjelaskan begitu, ada sekprodinya, ada kaprodinya, ada mahasiswanya. Mana? Chatnya disable. Sudah kan ya, sudah. Ada nih. TOEFL IBT, TOEFL ITB juga boleh. Karena institusi jadi kalau TOEFL itu biasanya sebenarnya bisa dari lembaga bahasa tersertifikasi, misalnya lembaganya adalah perguruan tinggi negeri setara Unpad gitu. Jadi prinsipnya mah everything bisa dari SMUK diakses, tapi barangkali dan saya juga punya anak sekolahan gitu dulu ya. Jadi jangankan mau masuk kuliah dari TK, SD, SMP, SMA teh, mama papa teh akhirnya mah suka pengen survei lah, sehingga bagaimana sih mangga mama papa hayu kita datang begitu ke kampus Unpad begitu di Jatinangor ya. Bisa ke wilayah rektoratnya, nanti di sana juga ada unit layanan terpadu gitu ya, kalau ada yang boleh tanyakan segala macam begitu, atau mau sambil main juga ke fakultas kita gitu ya. Itu juga kita ada bagian humasnya gitu yang bisa kalau mau datang dan bertanya segala macam, mangga silahkan datang ke kami. Baik. Terima kasih banyak Akang Teteh, Bapak Ibu dan juga para orang tua yang juga sudah hadir di laman Zoom ini. Dengan tidak mengurangi hormat kami dari program studi akuntansi mohon undur diri, tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang mau disampaikan ke kami, silahkan drop di chat box-nya acara kita pagi hari ini. Aku mungkin juga bisa menjangkau informasi lewat sosial medianya FEB Unpad. Boleh berkirim email, boleh kontak lewat Instagram, lewat direct message-nya. Jadi silakan ditanyakan kalau masih ada rasa penasarannya apa sih sebenarnya IUP program khususnya untuk program studi S1 akuntansi.
Kemudian sebelum menutup acara ini saya ucapkan terima kasih banyak sama Dede Badia, Dede Kaila dan juga Asila. Terima kasih banyak sudah join dan juga sharing pengalaman kita pada kesempatan pagi hari ini, luar biasa. Kemudian juga terima kasih pada Rifda yang sudah jauh-jauh hadir dari luar kota yang sudah menemani kami pagi hari ini, dan terutama most of all saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Evita yang sudah bersamai kita juga pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Kami dari Prodi S1 Akuntansi FEB Unpad mohon undur diri, mohon maaf jika masih banyak kekurangan informasi dari kami. Sampai bertemu kembali di sesi berikutnya. Kita punya bisnis digital, jadi please jangan leave channelnya dulu. Terima kasih banyak, selamat pagi, sampai bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi. Udah di mana sekarang? Great leaders aren't born. They are shaped, guided, and empowered. And it all starts here. Every great future begins in the right place. At the Faculty of Economics and Business, Universitas Padjadjaran, you're not just earning a degree. You're preparing to lead, to inspire, and to make a real impact. Nestled in Jatinangor and Bandung, stands a faculty recognized in Indonesia and beyond. The Faculty of Economics and Business, Universitas Padjadjaran, where knowledge meets character and innovation meets integrity. We empower future leaders through transformative education, strong academic governance, and a wide network of institutional collaborations. Home to 15 inspiring study programs: economics, management, and accounting, all nationally and internationally accredited, recognized globally through rankings, accreditations, and international awards. We prepare students to thrive in a rapidly evolving world, because here, success isn't just about graduating, it's about growing through critical thinking, research, innovation, and creating meaningful impact. With excellent programs, strategic industry partnerships, and a strong foundation in values and ethics, we cultivate professionals who are not only intelligent, but also resilient, responsible, and committed to serving others. Welcome to the Faculty of Economic and Business, Universitas Padjadjaran. The Faculty of Economic and Business is ranked among the top 400 universities worldwide in the field of economic and business, according to the TS World University Ranking. Our vision is providing quality education and cultivating adaptive ethical leaders, inspired by local wisdom to empower business and society. We are committed to providing the best education, research, and community service in line with our motto, leading and inspiring. All of our programs have received national accreditation from LAMEMBA and international accreditations from ABAS 21 and FIBA. Currently, we are progressing with the eligibility in AACSB accreditation. With our competent faculty members, infrastructures, and resources, we believe that the Faculty of Economics and Business, Universitas Padjadjaran, is capable to perform, create, impact, and go global. Our alumni excel in ministries, state-owned enterprises, and global institutions. They lead and inspire wherever they are. Build your future with purpose. At the Faculty of Economics and Business, Universitas Padjadjaran, you don't just study, you lead, you inspire. Leading and inspiring, Faculty of Economics and Business, Universitas Padjadjaran.